webinar sosialisasi relawan KIP Kuliah tahun 2024. Relawan KIP Kuliah tahun 2024 dengan tema Putra Putri Indonesia bergerak bersama. Nah, di sini perkenalkanlah saya Adit Triyono, salah satu penerima beasiswa KIP Kuliah dari. Perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan koordinator nasional Pemuda Pelajar Merdeka, kemudian nanti ada opening speech dari. Suaranya putus-putus ya? Betul nggak ya? Mas Ada Adit? narasumber yang sangat Hmm, spesial pada hari ini, ada yang. Izin Mas Adit, saya juga putus-putus suaranya. suaranya Mas Adit putus-putus. Mungkin di close aja videonya. Cek cek. Ya, Oke, apakah suara sudah baik? Oke, eh, saya ulangi, saya di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, di mana yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan ada sambutan dari koordinator Pemuda Pelajar Merdeka, dilanjutkan dengan opening speech dari Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek. Selanjutnya ada keynote speaker dari Kepala Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbudristek yang nanti akan diwakili oleh Pak Muni Ika selaku Subkoordinator KIP Kuliah Kemendikbudristek. Dan yang tak lupa kepada narasumber yang sangat spesial, yang pertama ada Mas Billy Mabrasar, beliau adalah staf khusus Presiden bidang inovasi, pendidikan, dan daerah terluar. Kemudian ada narasumber kedua yang luar biasa juga, yaitu Bapak Kiai Haji Imam Aziz selaku staf khusus Wakil Presiden bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah. Oke, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Koordinator Nasional Pemuda Pelajar Merdeka kepada beliau Mas Rizal Maula. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Adit. Yang hormat kepada Bapak Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek, yang hari ini diwakili oleh Pak Munika selaku Koordinator GIP Kuliah. Yang terhormat juga kepada Mas Anang Ristanto selaku Kepala Biro Kerjasama Humas Kemendikbudristek, dan kepada para narasumber, ada Bang Billy yang selaku staf khusus Presiden bidang pendidikan, inovasi dan juga daerah terluar, dan juga ada narasumber Kiai Imam Aziz selaku staf khusus Wakil Presiden bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah. Ini juga menjadi mitra dari KIP Kuliah seharusnya. Jadi saya menggambar itu Pak, sebenarnya KIP Kuliah itu kalau dalam SDGs itu, kalau bahasanya Bang Billy itu menjawab dua tantangan. Pertama, quality education sama no poverty seperti itu. Nah, ini harapannya juga nanti bisa ditingkatkan terkait beberapa hal untuk mewujudkan SDM unggul, juga Indonesia maju. Yang terhormat juga kepada para peserta yang hari ini sudah hadir di Zoom webinar. Jadi kami memaksimalkan di Zoom saja Pak, karena Zoom masih muat ini 3.000. Kalau di YouTube kami tidak membuka, tapi yang registrasi hampir 3.000, biasanya separuhnya yang mengikuti. Eh, Pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita juga diberikan semangat untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Pak Muni, Mas Anang, Bang Billy, juga Kiai Imam Aziz yang belum bisa join tadi masih tentang satu. Harapannya nanti dari relawan Kipulia ini, betapa pentingnya sebenarnya ya adanya relawan seperti itu. Sebenarnya perlu sih Pak, setiap kementerian ya, kayak misalnya di Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani terkait sampah dan lain sebagainya. Andai kata setiap kementerian itu punya volunteer-volunteer yang nantinya ini nih ada misalnya segepok program seperti itu, ini perlu disosialisasikan dengan baik agar nantinya bisa terbagikan dengan baik informasinya. Nah, untuk Relan Kuliah juga tidak hanya berhenti di sosialisasi kuliah saja, tapi juga nanti penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Jadi ini juga kemarin sudah di launching seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi butuh siswa-siswa untuk tahu ada jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri, baik itu prestasi, tes maupun mandiri. Dan selain itu pula yang tidak kalah penting adalah terkait mental dari em, calon mahasiswa baru, karena mereka yang dari golongan orang yang tidak mampu, mereka biasanya mempunyai keterbelakangan dari segi semangat seperti itu. Nah, ini perlu dimotivasi oleh kakak-kakak yang nanti hadir, terutama yang perempuan biasanya dapat tekanan dari orang tua, tidak usah kuliah tinggi-tinggi, toh nanti em, akan jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini orang-orang desa biasanya banyak hal yang dibicarakan sehingga menurunkan semangat daripada para siswa tersebut. Misal saja dari angkatan saya sekolah, banyak yang berprestasi seperti itu, namun ternyata yang kuliah hanya beberapa seperti itu. Nah, ini mungkin salah satunya terkait kesiapan mental ataupun kesiapan diri mereka yang tidak kuat dengan pembicaraan kanan, kiri, depan, belakang, atau keluarganya yang langsung mungkin ingin menikah, langsung kerja, dan lain sebagainya seperti itu. Makanya kehadiran nanti relawan ini masih proses pendaftaran nantinya sampai akhir Desember. Harapannya juga Pak Muni dan seluruh stakeholder nanti bisa dibantu, diinformasikan ke semuanya, terutama LL Dikti, ke kampus-kampus. Harapannya nanti setiap satu desa ada satu relawan seperti itu. Fokus kami sebenarnya lebih ke desa seperti itu, karena kemarin ada yang nanya, Kak, saya orang Bali, terus saya sekolah SMA-nya di Sulawesi, gimana Kak? Kayak gitu. Apakah saya harus pulang ke Sulawesi seperti itu? Nah, ini jadi tantangan. Makanya kami lebih fokuskan, lebih enaknya adalah desa, tetangga RW, dan lain sebagainya. Karena sekolah mungkin sudah didampingi sama guru BK, tapi kalau tetangga kita
kita butuh meyakinkan ke orang tuanya. Makanya betapa pentingnya relawan ini untuk menyemangati, memberikan informasi, tidak hanya terkait teknis saja, teknis mungkin bisa, tapi terkait mental dan lain sebagainya seperti itu. Ini mental-mental kemandirian, belajar dan sebagainya juga perlu disiapkan nantinya untuk adik-adik yang mana rela nanti ini akan berperan penting seperti itu. Nah, nanti di pembekalan akan dibekali untuk meyakinkan, memberikan semangat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muni Eka yang selalu membimbing kami, Mas Anang juga yang selalu mensupport kami, dan kepada para narasumber juga. Semoga nanti izin Pak Muni kalau memang bisa nanti pembekalan relawan nanti ada semi hybrid misalnya di Jakarta gitu. Barangkali Bang Billy atau Kiai Imam Aziz ataupun tokoh-tokoh yang lainnya bisa, ya meskipun ruangannya sempit tapi paling tidak kan ada chemistry misalnya nanti dilibatkan beberapa relawan terpilih untuk hadir seperti itu. Nah, ini akan terasa sekali nanti semangat relawannya. Bahkan izin Pak Muni, kami kemarin sudah booking domain kipkuliah.id. Nanti kami juga buat sistem relawan tersebut laporannya via website. Begitu pula cerita-cerita inspiratifnya nanti lewat sana semua. Nanti bisa usul rembuk terkait ada kisah inspiratif, bisa di-share. Jadi semakin banyak cerita-cerita di kanal-kanal di website seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizal Maulana yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya ada opening speech dari Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Kepada beliau, Bapak Anang Listanto, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Adit Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Mas Billy Mambrasar. Yang saya hormati Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Bapak Kiai Haji Imam Aziz. Yang saya hormati Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Muni. Yang saya hormati juga Koordinator Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, Mas Rizal Maula, dan juga Ibu Bapak dan adik-adik peserta webinar sosialisasi relawan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2024 yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan anugerahnya kita semua pada hari ini dapat hadir dan bertatap muka secara daring pada webinar pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, para narasumber, dan juga serta seluruh peserta di seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya maupun aktivitasnya di hari Minggu pagi ini untuk mengikuti webinar sosialisasi relawan KIP Kuliah. Kami dari Kemendikbudristek tentu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memberikan apresiasi kepada seluruh relawan KIP Kuliah yang dengan sukarela bersedia membantu kami Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan serta menyukseskan program Merdeka Belajar, khususnya Merdeka Belajar episode ke-9 yaitu KIP Kuliah Merdeka. Bapak Ibu, adik-adik relawan KIP Kuliah yang saya banggakan, KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses untuk masyarakat yang tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan juga berkualitas, sehingga visi Presiden untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia dapat terwujud dengan segera. KIP Kuliah adalah program bantuan sosial dalam bidang pendidikan tinggi yang merupakan perkembangan dari program bidik misi yang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2011. Untuk itu nanti teknisnya mungkin Pak Muni yang akan menjelaskan secara detailnya.
Kemendikbudristek menyalurkan beasiswa dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah Merdeka bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya untuk pemeraksaan akses pendidikan. Beasiswa KIP Kuliah juga bertujuan untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa yang kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. KIP Kuliah Merdeka ini juga sebagai wujud komitmen Kemendikbudristek dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan juga berkesinambungan. Melalui beasiswa dalam bentuk KIP Kuliah ini telah banyak menghasilkan alumni yang inspiratif dan juga inovatif sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi dan tentunya kurang mampu tetap dapat kuliah di program pendidikan yang unggulan. KIP Kuliah Merdeka mendorong generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga dapat digunakan para pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. KIP Kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Dengan adanya KIP Kuliah, kami berharap untuk calon mahasiswa agar tidak ragu lagi untuk memilih program pendidikan unggulan pada perguruan tinggi yang terbaik dan yang dicita-citakan, dimanapun lokasinya dan di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa tidak mampu yang menerima beasiswa KIP Kuliah termasuk bidik misi sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pada tahun 2023 ini terdapat mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah sebanyak 720.000 lebih mahasiswa terhitung per tanggal 1 November tahun 2023. Bapak Ibu, adik-adik relawan KIP Kuliah yang saya banggakan, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas demi anak-anak Indonesia, sampai saat ini Kemendikbudristek juga telah meluncurkan program Merdeka Belajar sebanyak 26 episode dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan maupun kebudayaan dan juga menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi pelajar di Indonesia. Untuk itu, Kemendikbudristek mengajak siswa-siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk memanfaatkan KIP Kuliah Merdeka ini yang disediakan pemerintah agar dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, diantaranya yaitu melalui seleksi UTBK SBMPTN bagi siswa yang kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN masih dapat mendaftar sebagai penerima KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN untuk waktunya berdasarkan jadwal seleksi mandiri di setiap PTN atau dapat melalui seleksi masuk PTS kapan saja sehingga masa pendaftaran PTS selesai. Informasi dan pendaftaran KIP Kuliah bagi para calon mahasiswa baru dapat dilihat pada laman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, adik-adik relawan KIP Kuliah yang saya banggakan, dengan adanya program ini kami dari Kemendikbudristek juga berharap agar para relawan juga dapat menyampaikan informasi yang tepat tentang program KIP Kuliah Merdeka kepada masyarakat, dan kami juga mohon kepada adik-adik relawan bantu dan dampingi adik-adik kita dalam proses mulai dari administrasi sampai bantuan diterima. Jangan sampai ada adik-adik kita yang ketinggalan atau yang berhak tidak mendapatkan KIP Kuliah namun dikarenakan tidak mengetahui informasinya dan juga proses administrasinya. Kami pun Kemendikbudristek juga menyadari bahwa kolaborasi dengan masyarakat dan tentunya dengan adik-adik relawan KIP Kuliah sangat kami butuhkan untuk bersama-sama memiliki tanggung jawab ikut terlibat dalam mewujudkan generasi emas Indonesia maju di masa mendatang. Kami juga yakin dengan adanya kegiatan webinar seperti ini, adik-adik relawan KIP Kuliah dapat berkontribusi
dan juga berkolaborasi untuk memberikan informasi serta menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Kemendikbudristek dengan melakukan berbagai kegiatan luring maupun daring guna mensosialisasikan program Merdeka Belajar khususnya KIP Kuliah Merdeka. Pada kesempatan hari ini kami mengajak mari kita bergotong royong, bergerak bersama-sama dalam rangka menyukseskan program pemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya atas nama Kemendikbudristek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas pelajar, komunitas pemuda pelajar Merdeka dan juga para narasumber serta adik-adik relawan KIP Kuliah yang telah mengikuti webinar ini dan secara sukarela berkenan membantu mensosialisasikan serta menyebarluaskan program Kemendikbudristek. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta kelancaran dalam melakukan berbagai aktivitas yang positif serta praktik baik untuk keberlanjutan program Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Pak Anang yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan ada penyampaian opening speech dan juga pemateri tentang KIP Kuliah dan harapan adanya dari KIP Kuliah ini ke depannya oleh beliau Bapak Muni Ika selaku Subkoordinator KIP Kuliah Puslapdi Kemendikbudristek. Kepada beliau Bapak Muni Ika, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, makasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mas Anang Kristanto selaku Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Mas Rizal Maula. Ini Mas Rizal adalah salah satu alumni yang energik saat ini yang juga punya konsep dan ide yang cemerlang tentunya. Salah satunya adalah bagaimana beliau membentuk sebuah komunitas dan hari ini eksis gitu. Dan hari ini adalah tahun kedua, seingat saya tahun kedua Mas Rizal untuk komunitas ini, komunitas pemuda pelajar merdeka yang concern tentunya untuk membantu Kemendikbud dalam mensosialisasikan program, khususnya program KIP Kuliah. Yang saya hormati juga, yang kami banggakan, Bang Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah 3T. Terima kasih banyak Bang Billy udah bisa hadir untuk bisa memberikan tentunya semangat support ya kepada kami dan juga kepada adik-adik relawan untuk bisa tetap semangat untuk mensosialisasikan program yang KIP Kuliah. Yang kami banggakan juga, yang kami hormati Pak Kiai Haji Imam Aziz selaku staf khusus Wapres bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah. Saya pikir ini sangat baik ya Mas Rizal mengundang Pak Kiai selaku staf khusus Wapres yang memang di tahun 2023 Kemendikbud khususnya di KIP Kuliah, salah satu persyaratan KIP Kuliah adalah menggunakan data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Kita tahu bersama bahwa target Pak Presiden bahwa di tahun 2024 itu tidak lagi yang disebut dengan kemiskinan ekstrim, jadi nol terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan memang terkait dengan data kemiskinan ekstrim ini juga dikomunikasikan oleh di Wapres, di PMK juga ya terkait dengan data kemiskinan ekstrim. Dan itu KIP Kuliah di tahun 2023 menggunakan data itu untuk menjadikan salah satu persyaratan penerima KIP Kuliah. Yang saya banggakan, saya cintai adik-adik relawan KIP Kuliah tahun 2024. Terima kasih banyak sudah mau bergabung gitu ya untuk mendedikasikan dirinya bersama-sama dalam mensosialisasikan program KIP Kuliah. Tadi Mas Anang sudah menyampaikan bahwa ini adalah digagas oleh sebuah komunitas gitu ya, komunitas pemuda pelajar merdeka yang membentuk relawan. Artinya kalau namanya relawan berarti dia betul-betul mendedikasikan dirinya, tidak mengharapkan apa-apa, hanya semata untuk membantu bagaimana program-program Kemendikbud khususnya program KIP Kuliah bisa tersosialisasikan kepada masyarakat. Dan tentunya ini sangat sangat amat positif ya kontribusi relawan ini untuk
pelaksanaan program KIP kuliah. Adik-adik sekalian dan Mas Anang, izin saya bisa menyampaikan data statistik pendaftar KIP kuliah. Kita tahu bersama bahwa KIP kuliah itu sebuah transformasi dari bidik misi. Tadi Mas Anang sudah menyampaikan itu waktu bidik misi itu mulai tahun 2010 sampai tahun 2019 itu masih bidik misi. Di tahun 2020 itu oleh Pak Presiden ada kebijakan terkait dengan KIP kuliah gitu. Nah, kalau kita bisa lihat statistiknya, di tahun 2010 itu sasaran KIP kuliah itu baru di angka 18.000. 2010. 2019 itu ada 130.000 untuk sasaran mahasiswa baru. Dimulai tahun 2020 sampai tahun 2023 ini, rata-rata per tahun itu sasaran baru kita, hanya untuk sasaran baru kita, itu 200.000. Sasaran baru gitu, 200.000 penerima manfaat dari penerima KIP kuliah. Kalau kita bisa melihat statistik pendaftar KIP kuliah, kalau tahun 2020, pendaftar KIP kuliah itu ada sekitar 600.000 pendaftar, kuota kita 200.000. Di tahun 2021, itu pendaftar KIP kuliah sekitar 800.000 pendaftar di sistem KIP kuliah. Karena kan pendaftaran KIP kuliah itu tadi juga Mas Anang sudah menyampaikan, semua pendaftaran itu ada melalui sistem. Di tahun 2022, pendaftar KIP kuliah itu hampir 900.000 pendaftar KIP kuliah. Di tahun 2023 ini, Mas Anang, kita bisa, baru saja saya lihat statistik pendaftar KIP kuliah, itu ada 1.062.000 pendaftar KIP kuliah. Dan tadi juga Mas Rizal menyampaikan terkait dengan bahwa terkait status misalnya perempuan. Justru pendaftar KIP kuliah dan penerima KIP kuliah dari tahun ke tahun, itu justru yang banyak dari perempuan, Mas Rizal. Jadi ini ini sekaligus ingin menjawab keraguannya Mas Rizal. Ya udah kalau perempuan itu ya udah di dapur, misalnya dia nggak usah kuliah gitu kan? Enggak. Justru dari statistik kita itu lebih banyak perempuan, Mas Rizal, daripada laki-laki. Begitupun penerima, pendaftar lebih banyak perempuan, penerima pun lebih banyak perempuan. Artinya dari sisi gender gitu ya, bahwa perempuan memang berpikir bahwa saya harus meningkatkan juga terkait dengan peningkatan SDM saya melalui pendidikan tinggi tentunya. Karena kita sadar dan beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa saya sering katakan seperti ini, apa yang dipesankan oleh Mas Menteri. Potensi tercepat untuk meningkatkan SDM unggul itu adalah di pendidikan tinggi. Artinya bahwa memang kita harus dorong masyarakat kita ini, anak-anak adik-adik kita ini yang SMA ini, kita harus dorong dia harus kuliah gitu. Karena itu tadi, kalau mau ingin SDM unggul yang tercepat itu di pendidikan tinggi, artinya dia harus kuliah gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah, ini ada program pemerintah yang disebut dengan KIP kuliah. Tadi Mas Anang sudah menjelaskan secara detail juga, siapa sebetulnya yang mau disasar terkait KIP kuliah, apa tujuannya gitu. Bahwa KIP kuliah adalah ingin memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat, kepada mahasiswa yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin gitu, supaya dia bisa mengenyam pendidikan. Karena memang ini harus kita dorong, apalagi tadi itu bahwa pendidikan tinggi memiliki kontribusi tercepat untuk meningkatkan SDM yang unggul gitu. Nah, ini ada program pemerintah yang disebut dengan KIP kuliah untuk menyasar kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Kita tahu bersama bahwa kalau kita bisa lihat kriteria dari program KIP kuliah ini adalah satu, KIP kuliah kriterianya adalah dia masyarakat miskin dan rentan miskin yang ditandai dengan dia ber-KIP waktu SMA-nya. Kenapa ini kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah adik-adik sekalian? Karena KIP kuliah, kita tahu bersama ada keberlanjutan dari yang disebut dengan program Indonesia Pintar jenjang pendidikan dasar dan menengah. Apalagi memang sejak tahun 2020, Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar, itu dia sudah dalam satu permen. Jadi program Indonesia Pintar itu ada dua. Menurut Permen 10 tahun 2020, ada program Indonesia Pintar jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan yang satu lagi adalah program Indonesia Pintar jenjang pendidikan tinggi atau yang sering kita sebut dengan KIP kuliah ini gitu. Sehingga yang kita betul-betul kita prioritaskan adalah yang ber-KIP waktu SMA-nya. Kenapa ini kita prioritaskan? Karena itu dia pasti dalam kategori miskin. Yang ber-KIP waktu SMA-nya itu pasti dia adalah DTKS. Di regulasi PIP Dikdasmen itu adik-adik sekalian, kalau dia terima PIP dan dia diberikan kartu, itu artinya dia terdaftar dalam DTKS. Karena di PIP itu ada dua, Mas Rizal.
ada yang terima dananya tapi tidak diberikan kartu, itu adalah masyarakat yang misalnya diusulkan tapi dia tidak dalam DTKS. Tapi yang memiliki kartu adalah penerima PIP dan dia ada dalam DTKS. Dan itu memang kita prioritaskan, yang berkartu itu kita prioritaskan. Syarat yang kedua sebagai penerima KIP kuliah adalah orang tuanya penerima PKH atau penerima bansos lainnya yang ada di Kemensos, misalnya PBI gitu ya, PKH, ya kita sering dengar PKH lah gitu ya, atau jenis-jenis bansos yang ada di Kemensos gitu. Itu kita prioritaskan karena mereka sudah terima bansos dan pasti di regulasinya Kemensos bahwa seluruh penerima bansos itu pasti ada dalam DTKS gitu. Memang kolamnya data terkait dengan kemiskinan itu kan ada di DTKS kan, jadi makanya orang berlomba-lomba nih, saya mau ini dong biar bagaimana terdata dalam DTKS gitu. Padahal juga terdata dalam DTKS itu sebetulnya itu ada regulasi tersendiri yang ada di Kementerian Sosial, diusulkan oleh pemerintah kelurahan atau desa gitu ya. Terus diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota, lalu diusulkan kepada pemerintah pusat agar dia terdata dalam DTKS. Syarat yang ketiga yang menjadi penerima KIP kuliah itu adalah terdata dalam DTKS gitu. Karena ada memang di DTKS itu sekarang ada dua. Ada yang penerima bantuannya dan ada yang calon penerima bantuan. Jadi, tapi semua yang ada dalam DTKS sekarang pasti di orang miskin. Yang ketiga syarat kita adalah, yang keempat syarat kita adalah yang terbaru terkait dengan data kemiskinan ekstrim gitu. Jadi masuk dalam data P3KE terkait dengan kemiskinan ekstrim yang maksimum dia desil 3. Ini kita jadikan juga sebagai syarat sebagai penerima KIP kuliah. Kenapa? Karena memang apalagi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa target juga Pak Presiden malah gitu ya, Pak Presiden bahwa di tahun 2004 terkait dengan kemiskinan ekstrim, masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim itu sudah 0 gitu. Sehingga ini salah satu kontribusi yang bisa menurunkan dan bisa zero itu adalah tentunya program KIP kuliah karena ini dia bansos. Syarat yang berikut adalah dia anak dari panti asuhan gitu. Atau syarat yang berikut juga masih kita bukakan ruang adalah kalau misalnya gini, ada masyarakat yang tidak ber-KIP, dia orang tuanya juga belum terima PKH gitu atau bansos lainnya yang ada di Kemensos itu. Dia tidak terdata juga dalam DTKS atau dia bukan anak dari panti asuhan gitu. Dalam data P3KI juga dia tidak terdata. Kelompok masyarakat seperti ini, yang ada seperti ini, maka di program KIP kuliah, di KIP kuliah masih memberikan ruang kepada mereka, yaitu ya udah deh kita lihat penghasilan orang tuanya, di mana kriteria kita adalah kita lihat gabungan penghasilan orang tua tidak melebihi dari 4 juta gitu ya, atau kalaupun dia melebihi dari 4 juta, tapi kalau kita bagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000 per bulan gitu per kapita gitu. Artinya itu syarat-syarat tadi itu adik-adik sekalian itu adalah atau gitu. Jadi tidak mesti bahwa 1, 2, 3 dijejer. Tapi urutan tadi adalah yang saya itu adalah urutan prioritas sebagai penerima KIP kuliah. Nah, inilah yang akan kita dorong ya adik-adik sekalian, dan melalui relawan ini akan kita dorong. Kita sampaikan informasi ini kepada masyarakat gitu ya. Khususnya anak-anak SMA yang mau ingin tamat di tahun 2024 nanti, mereka mendapatkan informasi yang utuh gitu, yang komprehensif terkait dengan program KIP kuliah ini. Kami sadar sesadar-sadarnya adik-adik sekalian bahwa Kemendikbud tidak punya panjang tangan tentunya untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yang bisa menjangkau itu kita butuhkan adalah teman-teman relawan gitu. Sehingga kami juga ingin mengapresiasi dari komunitas pemuda pelajar Merdeka ini yang digagas oleh Mas Rizal dan teman-teman. Dan juga ada forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Ini tentunya ingin berkontribusi ya, memastikan seluruh informasi terkait dengan KIP kuliah itu sampai kepada halayak gitu. Artinya kita mau ingin pastikan bahwa tidak ada satu masyarakat miskin pun di Indonesia ini lalu kemudian dia tidak kuliah ya, dia tidak kuliah karena tidak mengetahui informasi terkait dengan KIP kuliah. Itu kita tidak mau ingin gitu. Artinya satu masyarakat miskin yang tidak mendapatkan yang tidak mendapatkan informasi gitu ya, itu amat sangat merugi kita kalau dia miskin gitu ya, lalu tidak mendapatkan informasi terkait dengan KIP kuliah. Padahal dia punya prestasi gitu, dia punya hak motivasi belajar untuk bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang sarjana gitu. Lalu kemudian karena tidak mendapatkan informasi itu. Untuk itu maka kami sangat berterima kasih tentunya dan berharap relawan ini
untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat menyampaikan informasi terkait dengan KIP kuliah. Tadi juga ingin saya sampaikan, tadi Mas Anang sudah menyampaikan bahwa realisasi dari tahun ini untuk KIP kuliah, tadi Mas Anang menyampaikan di 700 per hari ini kita sudah salurkan penerima manfaat untuk KIP kuliah, termasuk dengan ongoingnya, itu sudah dari sisi anggaran sudah 97,5%. Dengan sasaran, jumlah total sasaran tahun ini itu ada 913.636 dan kita sudah salurkan kepada 868.978 mahasiswa penerima manfaat. Ini sangat luar biasa. Artinya memang setiap tahun sasaran kita turut meningkat. Gitu. Apalagi sekarang itu terkait dengan penskemaan KIP kuliah. Kita tahu tadi Mas Anang sudah menjelaskan bagaimana KIP kuliah dengan episode ke-9-nya, episode KIP kuliah Merdeka, merubah kebijakan terkait dengan skema pembiayaannya, di mana kita berikan biaya itu, biaya hidupnya kalau dulunya flat 700.000 per bulan, sekarang biaya hidupnya kita klaster berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten kota gitu. Artinya ya kalau dia kuliah di kota besar, tentunya biaya hidupnya juga menjadi besar gitu. Atau dan yang kebijakan yang kedua adalah bagaimana merubah besaran biaya pendidikan yang tadinya flat 2.400.000 seluruh program studi, mau akreditasi A, B ataupun C. Di kebijakan kita melalui KIP Kuliah Merdeka itu dirubah berdasarkan akreditasi prodinya gitu. Kalau prodi A itu maksimum 8 juta, malah bisa di angka 12 juta untuk kedokteran. Non kedokteran maksimum 8 juta, akreditasi B maksimum 4 juta, dan akreditasi C maksimum 2,4 juta. Ini sangat luar biasa. Artinya kita ingin dorong anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya, yang masuk dalam kategori kelompok miskin dan rentan miskin ini, untuk dia bisa kuliah di prodi-prodi unggulan gitu. Kalau dulu 2.400.000, kita juga tidak bisa terlalu menekan kepada perguruan tinggi, karena begitu tinggi disparitas gitu ya, perbedaan antara biaya pendidikannya misalnya dia 6 juta, atau kedokteran misalnya lebih dari ada yang bisa 20 juta. Lalu kemudian kita hanya berikan 2.400.000 gitu. Nah, ini sebuah apa ya? Kebijakan Mas Menteri amat sangat luar biasa dengan Merdeka Belajarnya. Kita di episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka untuk mendorong bagaimana anak-anak miskin ini untuk bisa kuliah di prodi-prodi unggulan dan bisa kuliah di kota-kota besar. Itu mungkin ya yang perlu saya sampaikan. Sebentar lagi akan ada pendaftaran SNPMB, Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru di tahun 2024. Tentunya regulasi KIP kuliah hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan membuka pendaftaran KIP kuliah 1 hari sebelum pendaftaran seleksi. Itu kita sudah buka juga pendaftaran KIP kuliah. Artinya biar yang mengikuti seleksi penerima mahasiswa baru itu, dia sekaligus juga dia bisa mendaftar KIP kuliah. Jadi tidak mesti dia jadi mahasiswa gitu ya. Lalu kemudian baru bisa mendaftar KIP kuliah. Di time schedule kami mengikuti time schedule-nya dari waktu pelaksanaan dari seleksi gitu ya. Kita punya kebijakan yang tadi 1 hari sebelum pelaksanaan seleksi itu kita sudah buka pendaftaran untuk di KIP kuliah. Itu mungkin dari saya Mas Rizal menyampaikan keynote speech ini ya, materi terkait dengan KIP kuliah, sekaligus mohon maaf Pak Kapus, Pak Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, mohon maaf tidak bisa bergabung dengan adik-adik sekalian. Ada satu kegiatan yang tidak bisa juga ditinggalkan, sama hal pentingnya dengan mengikuti menyampaikan webinar dan sosialisasi relawan KIP kuliah ini. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tentunya kepada adik-adik relawan yang bergabung untuk menjadi motor penggerak tentunya untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentunya program-program KIP kuliah. Mohon maaf juga beliau dan ucapan terima kasih juga kepada komunitas pemuda pelajar Merdeka, Mas Rizal dan kawan-kawan yang telah menggagas terkait dengan kegiatan webinar dan sosialisasi ini. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal izin menyapa Bang Muni. Terima kasih, saya dengar paparannya dari tadi. Di sini lagi subuh nih, saya di Amerika nih. Terima kasih udah diundang. Saya Bang masih Billy, sambil kuliah juga nih. Nasibnya mahasiswa jadi bolak-balik. saya di timur ini, saya di Ambon, Bang. Oh di Ambon. Astaga, saya bolak-balik Ambon. Ini Terus nanti kita saya pakai fasilitasnya ruangan WR3 ini. Salam dari Prof. Yusuf. Unpati. WR3 Unpati. Oh iya, kemarin rektornya baru terpilih. Luar biasa. Iya, betul. Udah dilantik, Bang, kemarin tadi.
Betul, Beliau kita calon ikut rektor diskusi juga, di sini juga. tapi Dewi Fortuna Iya, belum memihak bola. iya, Ya, siap, siap. Terima kasih Bung Rizal menyatukan eh, kita. siap, siap, Iya, siap. Salam di Amerika, Bang Billy. siap. Salam dingin di sini dari sini. Sehat selalu, Bang. Lanjut, Mas Rizal. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Muni yang sudah memberikan materi dan sambutannya. Untuk selanjutnya ini ada sebelum masuk ke materi Bang Billy, ini ada video profil dari Bang Billy untuk lebih kita mengenal lebih dekat dengan Bang Billy. Mungkin pada panitia yang bertugas kami persilahkan. Saya banggakan, tapi yang sering ketemu saya adalah Mas Billy Mambrasar, karena dia adalah staf khusus saya. Dia di ITB. Terus kemudian dapat beasiswa lagi di Oxford. Kemudian pindah lagi, sekarang di S2-nya di Harvard. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan.
Ya demikian video profil dari Bang Billy tentu sangat luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman peserta tidak sabar lagi nih secara langsung dari Bang Billy ini memberikan support semangat buat kita dan menyampaikan materi untuk kita lebih semangat lagi untuk relawan Kiblat tahun 2024. Nah kepada beliau Bang Billy, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Bro Rizal. Ini ekosistem yang luar biasa, ya bisa menggerakkan ribuan orang untuk bisa menarik semangat daripada jutaan anak Indonesia lain. Karena memang masih banyak jutaan anak Indonesia lain yang belum bisa memperoleh kesempatan yang sama yang kita miliki, jadi kita perlu menjadi champions dan pioneers. Nah, kenapa video tadi harus ditampilkan bukan untuk narsis, tapi untuk membakar semangat kita semua bahwa kita bisa sekolah setinggi-tingginya apapun kondisi ekonomi kita, dari mana kita berasal, latar belakang keluarga kita, tapi kita bisa menggapai yang tertinggi dan bagaimana kita bisa kembali berkontribusi untuk Indonesia selepas kita studi. Seperti itu. Nah, saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Munika selaku Subkoordinator KIP Kuliah Kemendikbudristek yang mewakili Pak Puslapdik Kemendikbudristek hari ini. Tentunya sebenarnya kalau kita bicara Patih Gajah Mada nih Pak Muni ini yang Patih Gajah Madanya ya, yang di belakang yang setir dan yang drive kayak bensin seperti itu. Kemudian Bapak Kabiro ya PLT, Kabiro Kerjasama dan Humas, Bapak Kemendikbudristek, Bapak Anang Restanto. Lalu kemudian mungkin Pak Kiai, saya sudah bertemu 2 kali dengan beliau face to face. Beliau juga di dalam beberapa acara, mungkin sudah hadir hari ini atau belum. Tapi saya ingin menyapa dengan hormat Bapak Kiai Haji Bapak Imam Aziz, ya, dan seluruh relawan mahasiswa KIP Kuliah 2024. Memang acara ini begitu penting buat saya sehingga di tengah-tengah malam di Amerika Serikat saya menyempatkan diri untuk hadir dan menyapa dan memberikan sedikit pesan semangat saja dan mungkin saya akan batasi 10 menit saja. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, saya ingin membagi-bagikan hadiah buat teman-teman relawan semuanya, merchandise Harvard University. Kebetulan saya kemarin menyelesaikan master di Harvard dan sekarang di UPenn. Jadi kalau teman-teman ingin memperoleh hadiah merchandise dari Harvard, kemudian dari Istana, akan saya bagi-bagikan. Saya akan bekerja sama dengan Bro Rizal. Jadi nanti akan saya post challenge-nya di Instagram saya. Saya akan tag juga Instagram teman-teman hari ini, Instagram relawan, dan akan saya post pertanyaan yang kami sampaikan daripada materi hari ini, dan buat yang menjawab dengan tepat dan beruntung akan memperoleh merchandise original dari Harvard University. Oke, mungkin Xiaoqi bisa dinaikkan sedikit slide-nya. Oke, dibikin full screen. Pentingnya relawan muda untuk bersama wujudkan SDM unggul Indonesia melalui KIP. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini merupakan bagian yang sangat dekat dengan saya karena walaupun saya tidak memperoleh beasiswa bidik misi atau beasiswa KIP, tetapi saya adalah penerima beasiswa afirmasi. Selama saya kuliah sarjana, saya memperoleh beasiswa afirmasi untuk putra-putri Papua dari Pemda Papua karena saya terhitung sebagai orang-orang dari kelompok kurang mampu seperti itu. Jadi pentingnya relawan muda untuk bersama wujudkan SDM unggul. Kita maju next slide. Seperti kita lihat bahwa ada quote yang sangat penting bahwa hanya pendidikan yang bisa merubah hidupmu, dan oleh sebab itu pentingnya untuk kita mengejar cita-cita kita melalui pendidikan. Dan ini adalah foto yang saya ambil dari momen di mana saya mendampingi Presiden Joko Widodo ketika beraudiensi dengan anak-anak berbakat ya Indonesia yang mereka di-host di istana, dan saat itu mereka menyampaikan, Presiden menitipkan bangsa dan negara kita ini kepada anak-anak ini. Dan dalam pesannya Presiden menyampaikan bahwa pendidikanlah yang bisa mengarahkan bangsa ini untuk lebih besar dan menyampaikan kepada anak-anak ini agar tidak menyerah
dan patah semangat dalam mengejar pendidikan mereka setinggi-tingginya. Karena yang tadi disampaikan, ini quote dari ayah saya, ada foto ayah saya di bawah kiri yang adalah seorang guru, guru honor seumur hidup, ya. Dan beliau selalu berpesan agar tidak lelah dalam mengejar cita-cita melalui pendidikan, gitu. Next slide. Nah, perkembangan signifikan Indonesia itu telah terjadi khususnya dalam Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu terkategorikan sebagai kelas menengah, jadi bukan lagi kelas bawah, tapi sudah kelas menengah. Dan ukuran ekonomi Indonesia, kalau kita lihat perbandingan GNI per kapita di Asia Tenggara itu Indonesia termasuk yang terkuat, ya sepantar setara dengan Malaysia, Thailand, walaupun masih sedikit di bawah Singapura dan Brunei Darussalam. Dan menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia itu telah terkategorisasikan sebagai kategori ekonomi kelas menengah ke atas, dan kita akan shifting ke kelas tinggi. Dan oleh sebab itu ke kelas tinggi itu kita butuhkan sumber daya manusia yang menjadi isu yang selalu dekat sekali di mata Presiden agar manusia ini naik kelas. Manusia ini mendorong Indonesia ini naik kelas. Dan oleh sebab itu kita lihat Presiden Jokowi itu secara konsisten memastikan agar rasio APBN itu adalah 20% untuk pendidikan. Jadi merupakan sektor yang terbesar hingga 600 triliun lebih. Dan kalau kita lihat demografi penduduk Indonesia itu 63,4 juta itu dan akan naik ke 180 juta jiwa, itu anak muda generasi Y dan Z yang menjadi driver. Makanya saya pikir saya terima kasih sekali program KIP ini menjadi bagian daripada gerakan untuk menyokong visi-visi tersebut, dan gerakan relawan ini harus ada untuk menyampaikan message, menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kalau kita membayangkan kita sebagai lori atau kontainer, kita menarik gerbong yang besar di belakang kita untuk ikut mendorong bangsa ini maju ke depan. Next slide. Slide berikutnya. Dan kalau kita lihat retorik dan filosofi versus pragmatisme, maksudnya begini, banyakkan orang tua kita atau banyakkan masyarakat Indonesia berpikir pendidikan itu adalah untuk mencari gelar, mencari ijazah untuk kita dapat pekerjaan, hanya sesederhana itu. Akan tetapi kalau kita pedagogical, kalau kita melihat secara filosofi, pendidikan itu adalah untuk memperoleh skill atau yang saya sebut dengan pragmatism of education, yaitu adalah untuk memperoleh skills, dan skills itu dipakai, diaplikasikan untuk kemudian kita bisa survive, bertahan hidup. Sering sekali ketika saya saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral dengan beasiswa LPDP, ya beasiswa Indonesia Timur angkatan pertama, saya sering ditanya, Mas Billy nanti setelah sekolah itu mau ngapain, mau kerja di mana. Jadi seperti pertanyaannya itu seperti linear, sekolah kerja atau sekolah untuk mencari pekerjaan. Padahal at the same time saat ini saya telah memiliki beberapa unit usaha yang memberikan saya pendapatan secara pasif. Jadi saya bisa survive gitu tanpa perlu sebenarnya mencari pekerjaan, tetapi sudah ada income, line of income. Saya juga mengelola sebuah yayasan dalam bidang pendidikan. Jadi bagi saya pragmatisme pendidikan itu saya tempuh, gelar itu saya peroleh bukan untuk mencari pekerjaan, karena income dan penghasilan telah saya miliki. Walaupun kalau kita runut kembali ya teman-teman, pada saat saya S1 itu saya susah sekali hidupnya. Waktu saya S1 itu saya dapat beasiswa afirmasi dari Papua, itu 1 bulan teman-teman hanya 600.000. Beasiswa saya 600.000. Itu pun tahun pertama saya nggak dapat beasiswa. Tahun pertama saya nggak dapat beasiswa, saya betul-betul mencari uang sendiri selama saya kuliah di Bandung. Saya melakukan semua hal yang bisa saya lakukan untuk bisa survive. Tahun kedua baru saya dapat beasiswa. Dapat beasiswanya juga cuma 600.000 per bulan. 200.000 saya bayar untuk kos. Sisanya 400.000 harus saya survive untuk 1 bulan. Most of the time saya jalan kaki. Kemana-mana saya harus beraktivitas atau saya pinjam motor untuk bayar bensin aja. Oh, oke.
Oke, sorry maaf tadi sempat terputus. Halo? Aman Bang suaranya. Ya, aman ya. Oke, saya ganti device. Nah, jadi tadi saya sampaikan 400.000 untuk saya bertahan hidup selama sebulan. Dan akhirnya saya harus melakukan banyak sekali pekerjaan untuk bisa survive. Nah, dari situ saya tetap semangat nih untuk kuliah dengan beasiswa yang terbatas, dengan uang penghasilan yang terbatas. Setelah saya lulus kuliah, saya kemudian sempat bekerja di sektor swasta, dan setelah saya bekerja di sektor swasta, saya nyimpan dan nabung duit saya, dan duit tabungan saya itu kemudian saya pakai untuk mendirikan beberapa usaha, dan saya membuat gerakan yayasan untuk membantu pendidikan anak-anak Indonesia yang namanya Yayasan Kitong Bisa gitu. Jadi secara income saya sudah punya beberapa unit usaha, saya juga punya giat sosial. Kenapa sih harus saya sekolah sampai doktor? Karena pendidikan itu tadi dia mau merubah pola pikir saya, dia memperluas pergaulan saya, dia membuat saya bisa melakukan studi komparasi apa yang terjadi di belahan dunia lain yang bisa saya implementasikan di Indonesia. Bukan secara linear, si pendidikan itu menjadi prakondisian saya untuk memperoleh penghasilan. Jadi pragmatisme saya berpikir itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang harus kita, mungkin para relawan yang kemudian nanti kita dapat kartu Indonesia Pintar, kemudian kita menjadi alumni, kita bergerak dan memotivasi bahwa pendidikan itu mandatory adalah untuk upgrade diri gitu. Bukan kayak gini, soalnya kalau kita cuma nice to have, oh sekolah hanya untuk dapat ijazah, maka kita nggak betul-betul menghayati, mendalami, menyerap ilmu tersebut. Kita hanya merasa bahwa yang penting gue lulus biar gue dapat ijazah, biar gue bisa nyari kerja gitu. Ini yang pragmatisme pendidikan ini yang harus kita balikin. Nah, next slide, mungkin saya akan batasi 3-4 menit lagi saja. Ini angka demografi Indonesia di 2045 itu memprediksikan bahwa Jawa ini akan overpopulated. Ini angkanya ini saya dapat dari riset United Nations Forum of Population ya, UNFP. Mereka memprediksikan bahwa kemudian Jawa dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi itu akan menjadi satu megapolitan, multi-megapolitan. Artinya, kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan di sini, misalnya kita mengimbangkan akses pendidikan Sabang sampai Merauke, dengan kehadiran KIP ini, kita bisa memberikan akses pendidikan dan pekerjaan buat semua orang di seluruh Indonesia, maka kita akan merasa ada magnetisme untuk kita ke Jawa, kita sekolah, kita bekerja, kita tinggal di sana, dan akhirnya menjadi overcrowded dan overpopulation, dan ini membuat ketidakimbangan dari keseimbangan hidup Indonesia. Dan pada tahun 2035 saja diperkirakan 80-90% penduduk Jawa itu tinggal di perkotaan. Jadi ini menjadi pesan saya buat Bro Rizal dan teman-teman relawan, kalau bisa kita mentransfer semangat anak-anak. Aku yakin hampir 3.000 orang yang hadir hari itu semua punya kampung. Semua kan punya kampung, dari kampungnya mana-mana aja lah. Ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan. Kita ada juga gerakan KIP itu, relawan KIP itu untuk menggerakkan anak-anak agar balik ke kampungnya setelah sekolah dan menggerakkan membangun kembali kampungnya gitu, agar angka perkiraan United Nations Forum of Population ini tidak terjadi, dan Indonesia itu merata pembangunannya. Dan bisa kasih testimoni sedikit, seperti saya, teman-teman, basis kegiatan saya, NGO saya itu ada di Papua, giat-giat usaha saya juga majority ada di Papua, karena saya pengen mengembangkan kampung halaman saya agar terjadi perimbangan pendidikan. Walaupun saya sudah sekolah sampai ke luar negeri, dan saya sudah sekolah ke Jawa juga, saya kembali ke kampung saya untuk menggerakkan pembangunan. Nah, pesan terakhir saya, mungkin saya sampai di slide ini aja agar tidak banyak ngambil waktu. Angka statistik terakhir ketika kami melakukan ekstrapolasi oleh tim saya, dia melihat bahwa hanya sekitar 6,43% anak generasi Y dan Z Indonesia yang kuliah. Hanya 6,43%, teman-teman, yang kuliah. S1 seperti saya dan teman-teman. Dan dari 6,43% itu mungkin hanya sedikit saja yang dapat beasiswa KIP. Artinya kita privilege of the privilege. Itu. Kita bisa terpilih untuk memperoleh beasiswa KIP. Banyak banget, 94% anak Indonesia yang nggak bisa kuliah, dan sebagian besarnya adalah karena masalah biaya, finansial, atau masalah akses. Dan ini akan bertabrak lari kontra dengan visi misi pemerintah, visi misi presiden untuk menjadikan Indonesia negara maju yang didorong oleh manusianya. Jadi ini menjadi PR semua, dan saya sekali lagi saya terima kasih Bro Rizal, karena kerelawanan KIP ini penting untuk menjadi ambasador
agar pesan-pesan semangat kepada 94% generasi muda Indonesia nanti yang menjadi beban di pundak kita. Saya pernah diskusi dengan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani bilang gini, Mas Billy, di balik bahu Mas Billy yang bisa dapat kuliah sampai S2 sampai S3 ini, di bahu kanan kiri Mas Billy ini, itu ada 94% anak muda Indonesia lain yang belum bisa kuliah. Dia menjadi beban kita. Kenapa? Karena saya sekolah S1 dapat beasiswa afirmasi. Beasiswanya dari mana? Dari penerima pajak, dari anggaran negara. Siapa yang bayar pajak? Bukan hanya pengusaha-pengusaha yang bayar pajak. Penjual makanan, penjual sayur, pedagang kaki lima bayar pajak, itu duitnya dipakai untuk bayarin kita kuliah. Mama saya yang adalah pedagang penjual kaki lima di pasar, mama saya sampai sekarang juga masih dagang kaki lima, itu bayar retribusi, dan retribusinya itu menjadi income negara yang dipakai untuk bayar kuliah kita semua. Apakah melalui mekanisme KIP, apakah melalui mekanisme LPDP. Saya juga dapat LPDP S2, saya dapat LPDP S3, dibayar oleh negara, dibayar oleh masyarakat Indonesia. Sehingga ada beban di bahu kita ini, semua yang bisa dapat beasiswa KIP atau kuliah, 94% masyarakat Indonesia lain, bukan masyarakat, anak muda Indonesia lain yang belum memiliki privilege yang kita miliki. Jadi kita akan harus menjadi gerbong yang menarik populasi yang besar ini untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, apakah melalui pesan inspirasi, pesan motivasi, apakah melalui giat-giat penyampaian, distribusi, diseminasi informasi tentang akses beasiswa, atau bisa juga kita mengkonek mereka kepada pemberi beasiswa, atau memberikan juga tips dan trik belajar bagi apapun cara yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan akses lebih lagi kepada generasi muda, generasi emas Indonesia lain agar mereka bisa memperoleh akses pendidikan. Jadi ini pesan saya buat gerakan kerelawanan KIP ini agar kita ada di gerbong garda terdepan untuk membawa pesan semangat ini. Nah, sekali lagi saya berpesan buat teman-teman akan ada challenge buat teman-teman, akan ada hadiah 10 merchandise dari Harvard dan Istana buat teman-teman. Jadi akan saya kasih pertanyaan yang akan saya di-post oleh tim saya, teman-teman stay tune, dan pertanyaan ini akan berhubungan juga dengan KIP relawan dan bisa memberikan semangat motivasi buat teman-teman untuk bisa teman-teman bisa menjadi gerbong pendorong buat generasi muda Indonesia yang lain. Jangan lupa juga post story hari ini, kasih quote, karena kebetulan follower saya itu banyak sekali adalah mereka yang butuh semangat pendidikan. Saya titipkan teman-teman kalau bisa post di story, kasih quote, tag saya, kasih quote semangat pendidikan dari acara hari ini. Tag Bro Rizal juga, tag Kemendikbudristek juga, dan agar bisa dibaca oleh anak-anak muda Indonesia lain. Nanti saya akan repost di story saya, dan itu penting. Itu hanya hal sederhana, tapi penting yang bisa teman-teman lakukan untuk memberikan penularan semangat pada anak-anak muda Indonesia lain. Itu aja, Bro Rizal, saya kembalikan kepada moderator. Selamat subuh dan selamat menempuh pendidikan buat teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Billy atas penyampaian materi dan semangatnya untuk kita semuanya. Mungkin ada beberapa tanggapan dari Mas Rizal Mola yang menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bang Billy. Terima kasih Bang Billy atas yang disampaikan. Semoga berkah sekali yang disampaikan tadi. Ini juga Bang Billy ke depan sepertinya kami ingin banyak berkolaborasi dan meminta bantuan Bang. Salah satunya mungkin yang di-mention sama Pak Muni, sejak 2010 Bang Billy bidik misi itu alumni kami kemarin ada yang jadi staf khusus Menteri Desa, ada yang jadi mungkin Bang Billy tahu myskill.id ya. Nah, myskill.id itu CEO dan co-foundernya itu dari alumni bidik misi Bang, dan pokoknya banyak banget seperti itu. Nah, itu baru sekelumit ada yang punya perkebunan, bahkan eksportir perikanan dan lain sebagainya seperti itu Bang. Namun yang masih jadi tantangan kami adalah alumni bidik misi yang sudah mencapai 500 ribuan lebih ini. Kalau gambaran saya sama Pak Mun itu bisa nggak setiap satu desa itu minimal ada 3 alumni. Kalau secara desa di desa kelurahan itu kan ada 80 ribu kan Bang. Nah kalau misalnya dipanggil kembali ke desanya,
secara otomatis ini paling tidak ada 10 mahasiswa dan alumni KIP kuliah yang mereka bisa membangun daerahnya, Bang. Nah, ini jadi semangat kami juga, PR terbesar kami, terutama dalam data. Kalau memang nanti dari Istana, terutama bisa mensupport juga kolaborasi dengan kami maupun dengan Pusrabdik. Selain di komunitas kami, Bang, sebenarnya saya background-nya adalah di organisasi KIP kuliah juga bidik misi. Jadi kita gabungan mahasiswa dan alumni. Nah, itu beberapa hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Ini kalau misalnya Bang Billy dititipkan sama Bu Sri Mulyani sama Pak Jokowi, kami kemarin juga ketemu sama Pak SBY gitu yang sebelumnya. Kalau Pak Jokowi kami belum pernah, Mas Menteri udah beberapa kali. Nah, ini harapannya kita bisa bergandeng tangan bareng alumni penerima KIP kuliah juga banyak, Bang. Kemarin kayak dari Universitas Musamus, Universitas Cendrawasih dan lain sebagainya, Unpati, Polnam, Politeknik Tual sampai ke Aceh sangat banyak sekali. Cuman yang masih sekali menjadi PR kami, resource dari kami ini mau kami apakan seperti itu. Kalau LPDP, Bang, ini juga izin kalau memang bisa dibantu di-push seperti LPDP, Bang. Kalau alumni LPDP itu kan mereka masih ada maintenance seperti itu, Bang. Masih ada misalnya tambahan anggaran lah dari istana ataupun dana abadi pendidikan untuk misalnya LPDP ini mau dikemanakan nih alumninya seperti itu. Nah, alumni KIP kuliah hari ini tuh resource kita udah sampai 1,3 juta lebih, tapi ini belum apa mereka tersebar sendiri-sendiri gitu. Khawatirnya nanti mereka ketika lulus ataupun mereka jadi orang besar, ya udah mereka lupa seperti itu. Nah, ini kalau memang resource yang sangat besar sekali ini, kalau bahasa tahun depan itu ini bisa jadi satu dapil, Bang, karena udah 1 juta lebih. Nah, ini menjadi cita-cita kami. 1 juta lebih, Bang, mahasiswa dan alumni mahasiswa aja udah hampir 800.000, alumni 500.000 lebih, Bang. Nah, kalau memang nanti ada beberapa bahasan mungkin dari istana, terutama memanfaatkan resource ini eman sekali. LPDB aja dengan kuantitas yang belum sampai 100.000 mungkin sudah solid. Nah, tinggal di alumni KIP kuliah juga ada yang daerah tertinggal juga, disabilitas dan lain sebagainya. Ini sangat ya bagi saya sangat menarik sekali. Dulu bidik misi pertama kali cuman 500.000, 600.000. Salah satunya dulu ketika saya sharing ke rumahnya Prof. No, Menteri Pendidikan pada waktu itu bilang, Mas, kenapa kami cuman kasih 600.000? Karena kalau kami kasih 1,4 juta ataupun UMR-nya daerah sana, kalian nggak akan mikir gitu loh. Kalian nyari tambahan di mana gitu. Makanya sebenarnya settingannya seperti itu. Makanya kalau misalnya hari ini ada penerima KIP kuliah yang masih bilang kurang-kurang, ya secara otomatis mereka pengen hidup itu apa ya, menggantungkan hidup pada negara. Seharusnya kita cukup, PR kita selanjutnya apa gitu. Nah, hari ini sudah terbukti alumni-alumni bidik misi KIP kuliah ada yang punya aset sampai puluhan miliar, ada yang sampai S3, ada yang punya bisnis, lahan tanah banyak, dan lain sebagainya. Ya, ini benar-benar membuktikan bahwasannya KIP kuliah ini sangat strategis sekali. Tinggal jangan hanya 1, 2, 3, tapi seluruh alumni KIP kuliah ini bisa berkontribusi untuk pembangunan di Indonesia. Apalagi kalau misalnya satu desa, terutama daerah tertinggal, ada 10 alumni bidik misi, mereka bisa kumpul bareng, ngomong pembangunan daerahnya masing-masing, memaksimalkan dana desa, memaksimalkan program pusat, memaksimalkan apa ya, program beasiswa luar negeri khususnya sangat banyak sekali, mulai dari Australian Awards, Chevening, Fulbright, dan lain sebagainya seperti itu, Bang. Nah, ini beberapa harapan kami, Bang. Kalau harapannya nanti mungkin awal tahun, Bang, kita bisa nge-follow up secara offline. Kalau hari ini masih bertapa dulu, Bang. Mungkin awal tahun baru bisa apa jor-joran kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bang Billy. Ya, menurut saya mungkin kita harus ketemu offline minggu depan, Bro Rizal. Mungkin kita bisa ketemu diskusi offline sama Pak Muni juga. Mungkin kita bertandang ke kantor beliau atau gimana. Kita diskusi karena ada banyak sekali ekosistem dan program pemerintah yang kita bisa cantolin KIP ini ke sana dan gimana kita berproses. Karena menurut saya misalnya contoh nih, Kemenpora punya movement yang namanya Prestasi Hub, di mana Prestasi Hub itu mereka bangun untuk mengkonek pemuda-pemuda lokal dengan kesempatan yang ada di lokal dan termasuk dalamnya mentoring. Sebenarnya ini bisa kita taruh agar KIP dan relawan KIP ini atau relawan bidik misi ini yang menggerakkan ini semua ekosistem ini di setiap daerah misalnya. Jadi saya bisa memfasilitasi Bro Rizal untuk bertemu misalnya
dengan Menpora kah gitu, atau kemudian bisa diskusi dengan pihak-pihak lain. Tapi kita mungkin ketemu offline dan kita brainstorming dulu seperti apa gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Rizal dan Bang Billy udah diskusi. Untuk selanjutnya, ini untuk materi selanjutnya, Bapak Kiai Imam Aziz, apakah sudah bergabung? Beliau masih centang satu nih. Oke, jika belum mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Ini bagi teman-teman, ini udah banyak sekali di kolom tanya jawab ya. Ada yang bertanya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh Pak Muni dan juga Bang Billy. Ini saya bacakan salah satu pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Nah, ini mungkin sangat cocok buat pertanyaan yang diajukan ke Bang Billy ya. Tadi, bentar. Banyak sekali nih sampai tertimbun ya. Mungkin ini ada pertanyaan dulu yang bisa dijawab oleh Pak Muni. Dari beberapa pertanyaan saya simpulkan ini ada beberapa pertanyaan Pak Munika terkait dengan KIP kuliah. Ini ada beberapa perguruan tinggi, baik yang tadi disebut di kolom komentar, ini berapa itu swasta itu ada yang masih memotong biaya KIP kuliah ini Pak Munika. Apakah ini memang dibenarkan oleh Puslapdik selaku pembuat kebijakan atau bagaimana? Kemudian kalau jika ini tidak dibenarkan, langkah-langkah yang harus dilakukan bagi perguruan tinggi yang masih melakukan pemotongan biaya KIP kuliah ini bagaimana Pak? Mungkin itu dulu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Munika. Ya, baik. Makasih Mas Adit. Terkait dengan apa ya pertanyaan ini, dan ini memang apa ya masalah yang masih saja apa ya masih saja ada gitu ya, masih saja berlangsung gitu. Dan kita keras dengan ini Mas Adit. Adik-adik sekalian, kita keras dengan ini, dan di regulasi kita yang terbaru gitu ya, yang Persesjen nomor 13 tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksanaan program KIP kuliah, itu kita sudah tegas bahwa perguruan tinggi atau pihak-pihak lain tidak boleh memanfaatkan gitu ya dana KIP kuliah selain untuk kepentingan pendidikan. Terkait dengan pemotongan gitu. Di KIP kuliah itu kan ada dua skema gitu ya. Ada dua skema pembiayaan. Satu, pembiayaan kita berikan terkait dengan bantuan biaya pendidikannya atau UKT atau SPP-nya. Yang berikut adalah bantuan biaya hidupnya. Terkait dengan bantuan biaya pendidikan, itu di regulasi kita sudah nyatakan seperti ini, bahwa besaran biaya pendidikan yang sudah dibayarkan ya, yang terkait langsung seluruh dengan komponen biaya operasional pendidikan, itu sudah masuk include ke dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memotong, itu tidak dibenarkan. Dan saat ini ya Mas Adit, banyak perguruan tinggi yang oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud gitu ya, yang dalam melakukan audit, dan sekarang sudah ada beberapa yang masuk ke APH gitu. Jadi ini juga Bang Billy, ini memang apa ya, perguruan tinggi juga ini agak ini bandel juga nih. Udah kita sampaikan bahwa tidak boleh memungut ya, tapi itulah kondisi manusia yang kadang juga entah dia pura-pura nggak tahu gitu ya, atau dia nggak tahu gitu. Tapi aku yakin di kita sudah memberitakan, menyampaikan dalam bentuk sosialisasi gitu ya, bagaimana memitigasi ini terkait dengan mereka mengetahui bahwa tidak boleh memotong gitu ya. Itu kita sudah mitigasi dengan melakukan rapat koordinasi gitu ya. Kita bekali juga dengan PTS kita pembekalan gitu ya, pendampingan malah gitu, untuk memastikan bahwa tidak boleh perguruan tinggi memungut biaya pendidikan tambahan ya terkait dengan komponen biaya pendidikan. Apalagi sekarang terkait dengan KIP kuliah kan komponen biaya pendidikan kan juga sudah berubah, tidak seperti dulu waktu Bang Bilik kan. Waktu Bang Bilik itu kan paling biaya pendidikannya hanya 2.400.000 sama semua. Sekarang KIP kuliah Bang Bilik, kita sudah memberikan biaya pendidikan itu berdasarkan akreditasinya. Malah kalau kedokteran itu bisa 12 juta gitu. Sudah sangat signifikan untuk akreditasi A. Akreditasi B itu dia 4 juta, akreditasi C 2,4 juta. Jadi Mas Adit, terkait dengan ini jelas tegas tidak boleh gitu ya. Yang boleh gitu ya. Ini juga mungkin sekaligus saya mau sosialisasikan, yang boleh yang ditagihkan kepada anak KIP kuliah itu adalah hal-hal yang terkait dengan misal biaya pemondokan yang personal gitu. Biaya pemondokan boleh.
atau biaya asrama gitu boleh. Biaya jaket alma mater, misalnya pakai baju praktikum boleh gitu. Terus misalnya biaya pendukung KKN, misalnya dia transportasinya gitu ya, makannya di selama KKN itu boleh gitu. Tapi terkait dengan biaya KKN itu nggak boleh gitu. Artinya bahwa seluruh biaya operasional yang terkait dengan kegiatan pembelajaran itu sudah include dalam pembiayaan KIP kuliah. Nah, kalau ada perguruan tinggi yang melakukan pemotongan seperti ini gitu ya, atau masih menagihkan biaya pendidikannya kepada anak penerima KIP kuliah, bisa dilaporkan. Banyak kanal-kanal sekarang yang dari Kemendikbud kita bisa laporkan melalui lapor Go ID, itu silakan. Di ULT Kemendikbud juga, kalaupun tidak bisa melaporkan secara online gitu ya, mau datang langsung juga boleh. Di Kemendikbud ada ULT, bisa dilayani. Atau di sistem KIP kuliah, Mas Adit, kita sudah ada help desk gitu ya. Di sistem KIP kuliah kita ada help desk, pojok kanan paling bawah yang warna hijau, itu di sana bisa digunakan untuk bisa melaporkan kalau ada perguruan tinggi yang yang melanggar gitu. Dan kita tidak tanggung-tanggung. Melanggar udah kita langsung share, kita juga kontrol, melakukan supervisi, dan kita menyerahkan hal-hal yang misalnya sudah pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi, itu kita dorong ke Inspektorat Jenderal untuk dilakukan audit gitu. Itu Mas Adit. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Monika. Mungkin itu ya teman-teman, terkait dengan adanya pemotongan biaya hidup, ini sudah ditegaskan bahwasanya itu adalah pelanggaran, dan teman-teman juga bisa melaporkannya tadi bisa lewat ULT atau bisa lewat website KIP kuliah gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Dan di sini Mas Adit, hal seperti itu di beberapa perguruan tinggi yang sudah diaudit oleh Itjen itu disuruh kembalikan dan dikembalikan kepada mahasiswa gitu. Jadi jangan ketika itu betul-betul hak mahasiswa, dikembalikan. Baik, siap Pak Muni, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan, izin bertanya, saya alumni biologi. Nah, ini asal Jepara, tapi karena tidak ada lowongan CPNS untuk program studi lulusan biologi, dan dia itu ingin mengabdikan atau mengembangkan daerahnya itu Jepara, tapi karena tidak ada tempat berkembang di wilayah Jepara, makanya dia pergi keluar kota untuk bekerja. Nah, ini bagaimana nih solusinya biar bisa berkontribusi untuk daerahnya? Mungkin ini pertanyaan yang diajukan buat Bang Giling ya, biasa menjawab gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang menjadi bahan brainstorming saya, Pak Muni sama Bro Rizal, karena ini ada relawan, teman-teman berbasis ke daerah, berbasis geographical location, ada individualnya, tapi ada juga bukan hanya relawan, tapi ada juga non-relawan yang mungkin dia sekolah dengan beasiswa, maksudnya non-KIP, dia sekolah dengan beasiswa lain, atau dia sekolah bayar sendiri dan dia kembali ke daerahnya, dan dia pengen membangun. Lalu ada program-program pemerintah, ini terdiskonek satu sama lain nih. Makanya ada Bro Rizal punya data, kita bisa roadshow bertemu dengan Pemda-Pemda, kita bisa ketemu dengan Menpora untuk membahas bagaimana caranya melink si relawan KIP ini, alumni-alumninya, dengan program Prestasi Hub. Nah, Prestasi Hub ini kayak sebuah pusat informasi yang mengkonek informasi antara alumni-alumni yang ada di daerah tersebut dengan informasi apakah itu kesempatan pekerjaan, kesempatan beasiswa lanjut lagi ke luar negeri, atau kesempatan pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, ini kita perlu duduk untuk melihat ekosistem mana yang kita ingin libatkan. Apakah itu kayak MySkill, apakah itu ada talent hub-nya Kemnaker, apakah itu ada prestasi hub-nya Kemenpora, gimana kita kemudian KIP, dan saya juga atas perintah Presiden meluncurkan manajemen talenta pemuda nasional, mantap. Nah, gimana empat ekosistem ini kemudian dikelola atau dipimpin oleh KIP dan relawan KIP, digerakkan untuk memberikan informasi pelatihan berdasarkan regional, berdasarkan desa-desa yang tadi Bro Rizal sampaikan, atau berdasarkan kabupaten. Nah, ini bisa kita coba brainstorming lebih lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ini, pertanyaan tadi, sebenarnya banyak kesempatan yang bisa dilakukan, dan sebenarnya kalau saya sendiri, saya tidak mengenal linearitas kalau saya ya. Sementara kalau arahan Kemendikbudristek kan mungkin harus linear, S1 biologi, S2 biologi, S3 biologi gitu. Kalau saya sendiri, teman-teman melihat latar belakang saya itu, S1 saya ada teknik. Saya pernah bekerja sebagai insinyur di perusahaan migas Inggris 8 tahun.
Tapi saya juga punya S1 yang kedua dalam bidang ilmu politik dan hubungan internasional. Jadi S1 ada 2. S2 saya ada 3. Dalam bidang bisnis, dalam bidang psikologi, dan dalam bidang ilmu lingkungan. Dan S3 saya saat ini adalah dalam bidang pendidikan atau psikologi pendidikan gitu. Jadi nggak linear. Nah, ketika saya kembali ke kampung saya dan saya berkontribusi, saya melihat masalah yang ada di kampung saya saat itu adalah akses pendidikan yang kurang memadai buat banyak orang. Makanya, walaupun saya adalah sarjana teknik, tapi saya membuat sebuah gerakan ekosistem dalam bidang pendidikan, ya, untuk memberikan akses pendidikan bahasa Inggris dan literasi kepada anak-anak. Nah, uh, ini contoh cerita saya ini bisa dijadikan acuan. Misalnya, oke, saya ilmu biologi, tapi saya pas kembali ke kampung, ilmu saya apa masalah yang dihadapi tidak relevan dengan ilmu yang saya pelajari atau tidak linear. Menurut saya, it's okay ketika teman-teman mau kemudian membuat inovasi tertentu yang menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Jangan terpaku bahwa, oh, karena saya biologi, saya harus kemudian membuat pergerakan apalah dalam bidang biologi atau apapun itu. Tapi kalau masalahnya yang lain dan teman-teman ingin berinovasi di situ, nggak masalah. Yang perlu teman-teman lakukan adalah bertemu dengan komunitas lain yang ada di sekitar teman-teman, di kampung teman-teman atau di kabupaten teman-teman. Kalau nggak ada komunitas, teman-teman bikin komunitas baru. Bikin komunitas baru dan ajak teman-teman yang lain untuk ikut terlibat di dalamnya. Dan jangan lupa juga ikut berkomunikasi dan ngobrol dengan Pemda setempat atau dengan perusahaan swasta setempat untuk bisa berkolaborasi dalam menggerakkan inovasi yang akan teman-teman gerakan. Saya pikir itu jawaban dari saya, dan jangan patah semangat untuk tetap maju terus. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Billy atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin kembali lagi nih ke Pak Muni Ika. Ini terkait dengan KIP kuliah, Pak. Apakah ini kan kasusnya ada mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi. Nah, kebetulan mahasiswa itu baru mengetahui terkait dengan KIP kuliah ini. Apakah mahasiswa baru ini bisa mendaftar KIP kuliah? Statusnya sudah mahasiswa ongoing gitu. Apakah masih ada kuota KIP kuliah untuk dia mendaftar atau tidak? Bagaimana itu solusinya, Pak Muni? Izin Mas Adit, untuk KIP kuliah itu sebetulnya KIP kuliah ini adalah persyaratannya itu adalah dia mahasiswa baru gitu. Jadi kita hanya menyasar mahasiswa baru ya. Dan kalaupun ada mahasiswa baru gitu ya. Dan tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kita membukakan pendaftaran itu H-1 sebelum pendaftaran seleksi kita sudah bukakan pendaftarannya. Tapi kalau misalnya ada nih ya di perguruan tinggi yang mahasiswa itu dia belum tahu ada KIP kuliah sehingga dia belum mendaftar KIP kuliah dan sudah diterima di perguruan tinggi, yang bersangkutan masih bisa diperkenankan untuk mendapatkan KIP kuliah, nanti didaftarkan oleh perguruan tingginya gitu ya, didaftar oleh perguruan tingginya untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Tentunya terkait dengan itu karena dia sudah terlambat melakukan pendaftaran secara mandiri itu akan dibantu oleh perguruan tinggi. Terkait dengan seleksinya akan diseleksi oleh perguruan tinggi terkait dengan persyaratan dan juga tentunya ketersediaan kuota, karena kan kita sudah tahu bersama bahwa pengkuotaan KIP kuliah kan kita berikan kuota kepada masing-masing perguruan tinggi, PTN langsung kita berikan kepada perguruan tinggi negeri, dan kalau PTS kita berikan kepada Edwarditi, nanti Edwarditi yang mendistribusikan. Jadi kalau untuk menerima KIP kuliah dia harus mahasiswa baru, Mas Adit. Makasih. Oke, Pak Monika, atas jawabannya itu sudah dijelaskan teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan ini buat Bang Billy nih. Selamat pagi Bang Billy. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Erik Pak Anugrah, Perdana mahasiswa S1 Matematika Universitas Terbuka. Izin bertanya, bagaimana KIP kuliah dapat memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam inovasi dan kontribusi pembangunan daerah mereka gitu. Mungkin malah saya Bro Rizal, nanti saya lengkap. Sorry, Dit, gimana tadi, Dit? Bro Rizal, pertanyaannya bagaimana
KIP menjadi penggerak Oh, baik, pembangunan di daerahnya. baik Bang Billy. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana KIP kuliah dapat memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam inovasi dan kontribusi pembangunan di daerah? Bang Billy atau saya, Bang? Menurut saya Bro Rizal yang jawab sebagai motor dari ini, KIP relawan nih, KIP kuliah relawan. Nanti saya lengkapi jawabannya. Oke, baik. Terima kasih terkait pertanyaan itu. Kalau yang saya yakini adalah pertama ya, kita harus punya kemampuan terlebih dahulu. Karena itu penting sekali gitu. Contoh saja kayak misalnya Adit, mantan ketua forum dari Forum KIP Kuliah Universitas Tidar. Uh, di situ tidak hanya berbicara mengenai ketika dia jadi ketua saja. Dan paling tidak, bukan hanya ketua, tapi paling tidak dia juga punya kemampuan, pengetahuan, pengalaman, seperti itu ya. Nah, dari sana, beberapa profil itu minimal akan bisa menginspirasi yang lainnya. Saya anggap aja misalnya Kak Billy lah. Kalau Kak Billy ngomong A, B, C, D, E gitu kan. Misalnya bicara di depan khalayak umum gitu. Kalau misalnya tidak ada portofolio yang bagus, tidak ada kemampuan yang bagus, maka sama halnya kayak demonstrasi seperti itu kan, ngomong A, B, C, D, E seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada portofolio yang baik, pastinya ketika turun di daerah, mereka akan merespon kita seperti itu. Nah, terutama hal-hal baik, citra yang baik itu juga harus kita punyai. Kalau misalnya kalian datang ke desa, terutama ke 2019, Pak Muni saya masuk dalam apa namanya eh, ini alumni bidik misi awards yang dari Kemenristek Dikti yang itu divideokan 10 video terpilih seperti itu. Nah, dari sana ketika saya datang, saya dari pihak Metro TV juga kerjasama Kemenristek itu Dikti itu memvideokan video kami dan sekaligus dari pihak pemerintah desa itu benar-benar sangat merespons seperti itu. Apalagi background orang tua saya sendiri, kalau bapak tidak sampai lulus SD, kalau nggak salah 3 SD, SD beliau sudah ikut melaut. Terus emak saya juga sampai Madrasah Sanawiyah saja, seperti itu, dan jarang kemana-mana gitu. Pas waktu cerita terkait diwawancarai sama pihak dokumenter dari Metro TV itu benar-benar apa ya, mengalir banget seperti itu harapan-harapannya. Kemudian juga bapak saya ketika di laut yang divideokan itu juga punya harapan-harapan lanjut studi, kalau bisa sejauh mungkin. Setelah itu jangan lupa adik-adikmu, jangan lupa sekelilingnya seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali portofolio dari diri kita seperti itu agar sekeliling kita terutama daerah kita itu tahu. Kemudian di era Mas Menteri sekarang dan juga di era kepemimpinan Presiden kita Bapak Jokowi itu tidak harus linear sebenarnya seperti yang dibilang sama Bang Billy tadi seperti itu. Kalau bisa dibilang saya backgroundnya sarjana hukum seperti itu, tapi saya punya keminatan lumayan di bidang pendidikan dan juga di bidang sosial kalau politik pasti. Karena saya tahu sendiri cara cepat untuk memutus rantai kemiskinan yaitu dengan pendidikan seperti itu. Contoh seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya tidak dengan pendidikan alumni bidik misi atau kuliah kita, paling flatnya akan misalnya gajinya ya UMR lah seperti itu kan, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi kalau benar-benar kita niat benar-benar survive, ya secara otomatis gajinya bisa sampai berlipat-lipat seperti 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat dan lain sebagainya. Mungkin kayak Bang Billy hari ini. Kalau misalnya Bang Billy tetap mengandalkan yang apa namanya sarjana gitu ya ataupun yang lainnya mungkin gajinya ya UMR banter-banter mungkin Jakarta gitu. Nah, ini yang harus dipush cara pandang kita, bukan cara pandang hidup kita ya kita nyukupi diri kita seperti itu. Kalau memang kita harapannya gimana jadi PNS gajinya 5 juta seperti itu. Tapi kalau yang Bang Billy mungkin Bang Billy merasakan juga semakin beban hidup kita itu semakin banyak, ini jadi motivasi tersendiri. Misalnya beban hidup kita satu desa yang ini kita tampung. Maka secara otomatis bagaimana caranya gaji yang harus kita dapatkan salary-nya ataupun income-nya itu paling tidak misalnya minimal 10 juta ataupun minimal 50 juta setiap bulannya. Sehingga kita bisa mengeklik program-program pemberdayaan ataupun membantu yang lainnya seperti itu. Nah, ini yang sampai hari ini pun
yang masih saya apa ya pedomani bahwasanya kalau misalnya saya niat untuk hidup saya saja, keluarga saya cukup dengan gaji 4 juta, 5 juta itu sangat cukup sekali. Tapi saya tidak bisa terus-terusan seperti itu. Banyak hal yang perlu dibantu tetangga yang lainnya, terus kemudian banyak yang nggak bisa makan dan sebagainya. Apalagi kalau dari saya pribadi banyak sektor-sektor yang pernah saya pimpin, itu maka paling tidak ya harus lebih seperti itu. Begitu pula kemarin sampai ada seperti ini juga Bang Billy. Saya sampai kaget. Misalnya anak laki-laki yang suka dengan adik saya perempuan sampai bilang saya minder mas dengan keluarganya sampean gitu kan. Dengan punya kemampuan pendidikan yang sangat baik seperti itu. Nah dari situ ngapain minder-minder kayak gitu. Kita sama dari bawah juga kok kayak gitu. Ini baru bicara mengenai value kita di depan masyarakat seperti itu. Lagi-lagi pendidikan itu benar-benar sangat penting sekali. Nanti kalau pendidikan kalian dapat, pasti masyarakat pun akan melirik seperti itu. Tidak usah kalian mencari masyarakat, tapi masyarakat yang akan datang seperti itu. Bahkan kemarin kayak misalnya ada yang saya dibilang sama orang tua, Zal ada yang nyari kamu gitu, mau diambil mantu dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini mungkin Bang Billy sudah banyak lah ya, kalau di Papua ataupun di Indonesia yang ingin menjadi menantu, mengambil mantu Bang Billy. Tapi Bang Billy kan udah menikah ya Bang, gitu. Nah itu yang mungkin dari saya, mungkin Bang Billy juga Kamu bisa udah ngasih insight dua juga puluh nih dua Bang. puluh dua ya udah nikah. Oke. Mungkin bisa ngasih insight juga Bang buat pertanyaan tadi juga. Udah ini semua udah kena semua poinnya sih. Udah iya, udah benar. Jadi memang apa ya? Ya udah benar semua yang disampaikan. Memang pendidikan itu em, investasi jangka panjang yang kata pesan orang tua saya tadi bisa ngangkat derajat kita gitu. Kalau nggak sekarang tuh nanti dalam jangka panjang bisa bisa seperti itu kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin Mas Adit saya bisa tambahkan sedikit ya tadi bahwa memang ya Mas Rizal, Bang Billy, targeted kita juga di KIP kuliah itu terkait dengan perubahan skema bahwa bagaimana skema pembiayaannya ya, bagaimana biaya pendidikan itu kita berikan ke apa berdasarkan akreditasinya gitu, dan juga kita bisa memberikan bantuan biaya hidupnya berdasarkan indeks keamanan di masing-masing kabupaten kota. Artinya memang dari sisi apa penerima ini memang kita persiapkan anak-anak KIP kuliah ini, lalu kemudian dia tamat itu gitu ya, dia jadi alumni, dia sudah jadi siap dengan di pangsa pasar gitu. Secara sederhana bahwa dua sebetulnya targetnya Mas Menteri untuk bagaimana anak-anak miskin ini gitu ya, kategori miskin tidak mampu secara ekonomi ini, mereka bisa pertama mobilitas sosialnya, mereka bisa mengenyam pendidikan di kota-kota besar gitu ya, dan setelah nanti kuliah di kota-kota besar dan bisa kuliah juga di prodi-prodi unggulan di perguruan tinggi terbaik, lalu kemudian ketika dia menjadi seorang alumni, dia apa ya menjadi seorang alumni yang sudah siap ketika ke masyarakat. Artinya bahwa seperti kata Mas Rizal, pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan. Ya, KIP kuliah adalah sebagai pemutus mata rantai kemiskinan gitu. Jadi sangat ironi misalnya kalau ada anak KIP kuliah lalu kemudian sudah menjadi alumni gitu ya. Terus dicek di DTKS Mas Billy, Bang Billy kok masih ada dalam DTKS? Artinya masih miskin gitu loh. Ya rugi kita gitu. Nah, hal itu mungkin yang memang kita dorong ya. Kami juga di Pustabdik tentunya mendorong membekali anak-anak KIP kuliah ini untuk ya udah berpikir bahwa ini fasilitas pemerintahnya, ada bantuan pemerintah untuk bisa Anda kuliah, lalu kemudian persiapkan diri Anda, SDM-nya harus dipersiapkan untuk menjadi seorang sarjana, yang ketika nanti sudah jadi seorang sarjana itu nggak boleh lagi menjadi masyarakat yang miskin gitu. Harus sudah siap bekerja, mendapatkan penghasilan sendiri, orang tua sudah tidak masuk lagi kategori miskin karena sudah disupport oleh anaknya yang sudah punya penghasilan besar gitu. Itu sih Bang Billy ya, Mas Rizal. Mas Adit, ini kok agak delay ya? Gitu.
Oke, saya ambil alih aja Pak. Sepertinya lagi delay dia. Baik, terima kasih Bang Billy atas insight-nya, atas motivasinya, juga Pak Muni, eh, terus kemudian Mas Anang, kemudian dari jajaran BKHM yang telah mensupport, ada Mas Anandes, ada Mas Bayu, dan kepada semuanya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi langkah awal seperti itu. Jadi harapan sebenarnya kuliah kalau memang bisa tidak hanya nanti kalau bisa alumni maupun mahasiswanya. Seperti izin Pak Muni, kami juga di era COVID itu juga membantu Pak, ada sekitar 4 ribuan relawan COVID yang itu membantu sosialisasi COVID-19 seperti itu. Makanya dengan semangat itu dan harapannya juga kami sampai trending 2 kali di Twitter kegiatan kami Pak. Nah, harapannya nanti di 2024 ini semakin banyak relawan, semakin bagus juga ceritanya bisa disampaikan ke beberapa sosial media, terutama apalagi kami mempersiapkan terkait website juga untuk cerita-cerita alumni bidik misi, KIP kuliah, dan untuk memotivasi yang lainnya. Jadi mereka bisa berekspresi sesuai dengan mereka, tidak usah menunggu ada wadah yang mereka buat sendiri seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Bang Billy, sehat selalu. Semoga tetap bisa menjadi motor penggerak ya, motivator juga buat generasi muda, juga generasi tua juga. Khawatir Pak Muni kalau nggak disebut, Pak Muni masih muda, izin. Dan yang lainnya, terima kasih banyak. Dan kami Kalau akhiri. aku bisa tambahin sedikit dari Pak Muni tadi sampaikan Siap, tentang Bangga Bang. jangan setelah kita dapat KIP terus kita masuk PKS gitu ya. Maksudnya gini, kalau tadi di link dengan presentasi saya dari awal bahwa 6,43% ini saya dan teman-teman di belakang kita tuh ada 94% pemuda-pemudi Indonesia yang nggak bisa kuliah karena masih macam-macam, karena nggak ada biaya, karena nggak ada akses. Artinya poinnya Pak Mun ini adalah social mobility. Jadi social mobility itu maksudnya kita mobilitas demografis bangsa Indonesia yang tadinya di sini, yang udah naik ke sini dan kita mau naikin ke sini, dan kita penerima KIP itu jadi gerbong yang menarik. Jadi gerbongnya nariknya itu bisa satu, tadi Bro Rizal bikin gerakan kerelawanan ini, kita semua jadi gerbang penyemangat, motivator, inspirator, kita semangatin yang lainnya agar mereka bisa sekolah setinggi-tingginya, bukan hanya bisa sekolah setinggi-tingginya, kita juga kasih wadah informasi bagaimana mereka bisa mendapat beasiswa, bahkan kalau bisa kita kasih bantuan studi, kita bisa kasih bantuan studi juga. Yang kedua, kita nggak mungkin bisa melakukan itu kalau kita sendiri belum sukses. Jadi jangan sampai kita udah dapat KIP, kita udah sekolah, punya ijazah, kita lulus, malah kita nganggur, malah kita balik ke circle kemiskinan gitu. Jadi akhirnya dampaknya ini nggak ada. Cuman kabar gembiranya Bro Rizal sampaikan ada 1 juta lebih ekosistem di balik ini yang kemudian bisa menjadi penggerak, bisa menjadi pendobrak, yang bisa jadi kontainer yang narik. Jadi menurut saya penting untuk nanti saya setelah kembali ke Indonesia bisa ketemu face to face dengan Pak Muni, dengan Bro Rizal, kita brainstorming gimana menjadikan ekosistem ini menjadi menjadi energizer, pendobrak atau penggerak untuk naikin aksesibilitas yang tadi barusan saya sampaikan. Jadi can wait untuk to make that happen gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Willy. Dan itu mungkin Pak Muni ada kata-kata terakhir Pak, atau closing, jadi enggak enak kata-kata terakhir. Iya, saya pikir betul ya tadi yang dikatakan juga oleh Bang Dili ya. Dan kita ingin dorong sebetulnya, bayangkan saja bagaimana kekuatan relawan ini gitu ya, untuk bisa menginformasikan ke seluruh khalayak itu, ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan begini, tadi di paparan saya juga saya sampaikan tadi di awal waktu keynote speech. Artinya kita ingin memastikan ya, Bang Billy ya, bahwa tidak ada satu masyarakat Indonesia pun gitu ya, yang dia bahwa sebagai masyarakat yang miskin atau miskin tidak mendapatkan informasi terkait dengan KIP kuliah. Amat sangat merugi kita kalau dia tidak dapatkan informasi. Nah, bayangkan saja di kita itu Bang Billy itu sekitar sudah 1,2 juta penerima manfaat, penerima KIP kuliah mulai dari bidik misi sampai dengan KIP kuliah. Artinya yang 1,2 juta ini menjadi duta KIP kuliah yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu. Bahwa ini ada KIP kuliah, saya sudah mendapatkan manfaatnya, ini regulasinya gitu ya. Apalagi juga saya pikir ya Mas Rizal, terima kasih banyak ya
udah membuat komunitas relawan ini yang ini menjadi itu tadi kata Bang Billy, ini sebuah ekosistem ya, sebuah ekosistem informasi yang bisa kita sampaikan kepada halayak gitu. Betul anak-anak yang ada di kita yang masuk kategori miskin dan tak miskin yang tidak mampu secara ekonomi, jangan ragu untuk berkuliah. Ini ada KIP kuliah yang bisa menggapai cita-cita kalian untuk menjadi seorang sarjana gitu. Toh setelah menjadi seorang sarjana tidak berhenti di situ pemerintah. Ada bantuan, ada juga beasiswa S2, S3, LPDP gitu ya. Dan ya salah satunya tadi Bang Billy menceritakan itu. Hari ini Bang Billy bisa penerima afirmasi di waktu S1, sekarang sudah bisa S3 gitu kan. Itu amat sangat luar biasa dan bisa menginspirasi kita gitu ya. Itu sih Mas Rizal, anak KIP kuliah, penerima KIP kuliah harus menjadi duta KIP kuliah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Iya, Pak Muni, poinnya juga bukan hanya kita membagi informasi, karena kan kalau KIP itu kan kapasitasnya terbatas. Kita hanya bisa memberikan kesekian ribu orang. Nah, kalau kita sudah sukses secara ekonomi, kan kita memberikan bantuan finansial ya, atau akses terkecil aja di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi multiplier effect-nya bergulir dari 1 juta bisa membantu 10 juta lain, dari 10 juta bisa membantu 100 juta yang lain gitu. Setuju Bang. Artinya dari sisi alumni juga sebetulnya bisa punya kontribusi ya, bisa menjadikan juga fasilitas pembiayaan gitu kan untuk bisa membantu masyarakat ini. Setuju Bang Billy? Thank you. Sukses kuliahnya di Harvard. Terima kasih. Masih sampai 2026. Sabar, pasti badai pasti akan berlalu. Ya Mas Rizal, thank you. Oke, baik, terima kasih Pak semuanya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Billy. Kapan balik ke Indonesia?